datang di video saya. Di sini kita akan membahas mengenai suprastruktur politik Indonesia. Nah, sebelum memasuki ke dalam pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Ervan Ginting. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Stambu 2020. Nah, itu dia tadi perkenalan singkat dari saya. Ada baiknya kita langsung saja ke video. Selamat menyaksikan teman-teman semua. Nah, baik teman-teman semua, sekarang kita memasuki ke dalam pembahasan, yang dimana pembahasan kita itu mengenai suprastruktur politik Indonesia. Nah, di dalam pembahasan kita ini ada pun tujuan pembelajaran kita, yang dimana pertama adalah kita mampu mendefinisikan dan mengidentifikasi suprastruktur politik Indonesia. Yang kedua, kita mampu mendefinisikan dan mengidentifikasi kewenangan lembaga-lembaga negara. Yang ketiga, kita dapat menyimpulkan hasil analisis tentang kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, kita mampu memverifikasi kesimpulan data dan informasi tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Keempat, mempresentasikan hasil verifikasi data tentang kewenangan lembaga-lembaga negara. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai suprastruktur politik, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu suprastruktur politik Indonesia. Nah, suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Kedua, dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintah dalam arti luas yang terdiri atas lembaga-lembaga negara yang tugas dan perannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan lainnya. Secara singkat, suprastruktur politik dapat diartikan sebagai suasana kehidupan politik pemerintahan di suatu negara. Di Indonesia, suprastruktur politik bertumpu pada trias politika yang terbagi dalam 3 kekuasaan yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Kemudian, membahas mengenai trias politika, ada salah satu seorang ahli pikir, yaitu Montesquieu, di mana menurut Montesquieu, trias politika terbagi atas 3, yang dimana yang pertama adalah kekuasaan legislatif, dan kedua adalah kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Nah, menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sementara kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Nah, kemudian pembahasan mengenai eksekutif. Kekuasaan suprastruktur politik eksekutif berada di tangan presiden. Sistem pemerintahannya adalah presidensial, yang dimana sebagai kepala negara, presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Sebagai kepala pemerintahan, presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. Kemudian legislatif, yang dimana sistem perwakilan di Indonesia itu menggunakan sistem bicameral. Itu ditandai dengan adanya 2 lembaga perwakilan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau yang sering kita sebut dengan DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang sering kita katakan DPD. Nah, kekuasaan legislatif terletak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, yang anggota-anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat atau sering disebut dengan DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau yang sering kita sebut dengan DPD. Nah, kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah mengenai tugas-tugas dari DPR, MPR, dan DPD. Nah, yang dimana
tugas DPR adalah berwenang membentuk undang-undang membahas RAPBN. Kemudian, tugas MPR sendiri adalah mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, mengangkat dan melantik presiden dan wakil presiden, kemudian memberhentikan presiden dan wakil presiden jika melanggar GBHN dan undang-undang dasar. Dan kemudian, tugas dari seorang DPD adalah pengajuan usul dari daerah, kemudian mengawasi undang-undang tertentu. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai indikatif, di mana suprastruktur politik ini yang sangatlah vital perannya dalam penegakan hukum di Indonesia. Kekuasaan kehakiman pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kemudian kekuasaan kehakiman dilakukan oleh 3 bagian, yang dimana bagian pertama yaitu Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga yaitu Komisi Yudisial. Nah, dari penjelasan mengenai kekuasaan kehakiman tadi, kekuasaan kehakiman juga memiliki tugas, yang dimana kekuasaan kehakiman pertama yaitu Mahkamah Agung, yang kedua Mahkamah Konstitusi, dan yang ketiga Komisi Yudisial. Nah, tugas dari Mahkamah Agung tersendiri adalah mengawasi jalannya undang-undang dan memberi sanksi terhadap segala pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Dan yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tertinggi di negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Kemudian, Komisi Yudisial. Komisi tersebut berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim. Nah, itu dia tadi pembahasan singkat kita mengenai suprastruktur politik Indonesia. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Saya berharap kepada teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu. Tetap jaga kesehatan dan ikuti protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Baiklah, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.